Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Pemirsa TVMO dimanapun berada, kita berjumpa di acara WIB Waktu Indonesia Belajar bersama saya, Kak Edi Sugianto. Kali ini kita akan belajar tentang mim sukun. Namun sebelum kita masuk pada materi kita pada pertemuan kali ini, kakak punya yel-yel. Kalau kakak sebutkan sahabat WIB, kalian di rumah bisa menjawab cinta Al-Quran. Saya ulangi lagi, sahabat WIB jawabannya cinta Al-Quran. Sahabat WIB, cinta Al-Quran. Baik, sahabat sekalian, kita akan membahas tentang cara membaca mim sukun. Ingat, mim sukun, bukan mim mati. Cara membaca mim sukun. Hukum mim sukun ada 3. Yang pertama ada ikhfa syafawi. Yang kedua ada idgham mutamathilain atau idgham mimi. Yang ketiga ada idhar syafawi. Kita bahas satu persatu. Ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar. Syafawi artinya bibir. Jadi berbeda dengan ikhfa yang sebelumnya kita belajar, ada ikhfa hakiki. Nah, sekarang di mim sukun ada ikhfa syafawi. Kalau ikhfa hakiki ada di hukum nun sukun dan tanwin. Kalau ikhfa syafawi ada di hukum mim sukun. Ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf apa? Mungkin masih ingat, karena pelajaran ini adalah pelajaran Al-Quran yang mungkin kalian sudah belajar. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Misalnya, contohnya, wa ma hum bi kharijin, wa ma hum bi kharijin. Mungkin teman-teman di rumah bisa diikuti. Wa ma hum bi kharijin. Itu adalah contoh dari ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang kedua ada idgham mutamathilain atau nama lainnya adalah idgham mimi. Idgham artinya menyambung atau memasukkan. Mutamathilain atau dua semisal atau mimi. Di sini ada mim sukun bertemu dengan mim. Misalnya contohnya anfusihim min, him min. Dan ingat, sama dengan hukum nun sukun dan tanwin, di mim sukun ini juga durasinya 2 ketukan, jangan terlalu lama atau terlalu panjang. Anfusihim min, anfusihim min. Nggak boleh anfusihim min, dan nggak boleh. Kemudian yang ketiga ada idhar syafawi. Kalau di nun sukun dan tanwin ada idhar halqi, di mim sukun ada idhar syafawi. Sangat banyak contohnya, yaitu selain huruf mim dengan ba. Jadi kalian mungkin buka Al-Quran, carilah contoh mim sukun yang bertemu dengan selain mim dengan ba, itu banyak sekali. Contohnya misalnya wa awrathakum ardahum. Nah, kum ar itu bertemu dengan hamzah atau alif. Kemudian wadiyarahum wa amwalahum.
mim sukun bertemu dengan waw. Itu contoh dari idhar syafawi. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut lagi berlatih membaca ikhfa syafawi. Karena di dalam membaca Al-Quran itu tidak hanya teorinya saja yang diperbanyak, praktiknya. Dan praktek, maka kemudian kita akan menjadi terlatih. Misalnya ikhfa syafawi yang tadi sudah saya bacakan, namun saya ulang lagi supaya kalian membacanya lancar. Wa ma hum bi kharijin, hum bi kharijin, wa ma hum bi kharijin. Itu contoh dari ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan ba. Kemudian contoh lagi dari idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Masih ingat? Mim sukun bertemu dengan mim. Contohnya misalnya anfusihim min, anfusihim min, bisa diikuti anfusihim min. Nah, itu idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Kemudian contoh dari idhar syafawi. Idhar syafawi ya, bukan idhar halqi. Mim sukun bertemu dengan hamzah. Wa khalaqnakum azwaja. Dan ingat, idhar artinya apa? Jelas. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan hamzah di dalam Al-Quran, maka bacaannya harus jelas. Tapi jelasnya di bibir, bukan halqi. Karena halqi itu idhar, huruf idhar di dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kemudian ada lagi contoh mim sukun bertemu dengan jim. Lahum jannatun, lahum jannatun. Demikian pada segmen kali ini. Semoga bermanfaat. So, jangan kemana-mana, kita akan bahas lagi, lebih mendalam lagi, hanya di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Kembali lagi di acara WIB, Waktu Indonesia Belajar bersama saya, Kak Edi Sugianto. Kita akan berlatih lagi tentang bacaan ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi di dalam Al-Quran. Sebagaimana saya sampaikan, ilmu tartilul Quran atau ilmu tajwid tidak hanya ilmu teori. Mungkin kita sekian banyak menemukan teori-teori dalam buku, namun kita jika tidak mempraktekkannya, tidak berlatih, maka hasilnya tidak akan maksimal, bahkan nol besar. Baik, kita akan berlatih di dalam Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 6 sampai dengan 10. Adik-adik, jangan lupa Al-Qurannya diambil dulu. Buka Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat keberapa? Surat kedua, ayat berapa? Ayat 6 sampai dengan 10. Mungkin bisa diikuti atau kalian menyimak, kemudian nanti berlatih sendiri. Oh, seperti itu ya, gitu ya. Kemudian bisa dicatat yang mana nih kira-kira huruf ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العلي العظيم. Teman-teman sekalian, kita mungkin bisa cek yang mana nih ikhfa syafawi, kemudian idgham mimi dan idhar syafawi. Misalnya saya tunjukin nih, mim sukun bertemu dengan hamzah. Bacaannya, hukum bacaannya disebut apa? Idhar syafawi. Alaihim aan. Oke. Kemudian di dalam ayat ke-8 yang terakhir, wa ma hum bimu'minin. Kira-kira hukum bacanya apa? Ya, ikhfa syafawi. Wa ma hum bimu'minin. Kemudian di awal ayat ke-10. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad. Mim sukun bertemu dengan mim, hukum bacanya disebut ikhfa. Salah. Yang benar adalah idgham mimi atau idgham mutamathilain. Kemudian selain Quran surat Al-Baqarah, di banyak ayat dalam Al-Quran juga mungkin bisa kalian lihat. Misalnya Quran surat Al-Ma'un. Oke, ini sangat familiar nih. Mungkin kalian sudah hafal nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Dicek lagi dan dilihat ada hukum bacaan apa saja di situ. Oke, sudah dilihat? Nih, kakak tunjukkan salah satunya di ayat 6. Di situ ada beberapa
hukum bacaan izhar syafawi. Misalnya, mim sukun bertemu dengan ain. Hum an. Alladzina hum an. Alladzina hum an. Nggak boleh alladzina hum. Nggak boleh. Kenapa? Karena mim sukun bertemu dengan huruf ain. Demikian yang bisa saya sampaikan. So, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi membahas tentang tartilul Quran dengan judul yang berbeda. Jangan kemana-mana, tetap di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Baik, kembali lagi bersama saya, Kak Edi Sugianto, di acara WIB Waktu Indonesia Belajar. Kita akan lanjutkan tentang tartilul Quran. Kali ini tentang cara membaca mim dan nun yang bertasydid. Harakatnya tasydid. Baik. Sahabat WIB yang dirahmati Allah, ada mim, huruf mim seperti ini, kemudian ada nun bertasydid. Maka ketika huruf yang dua ini bertasydid, maka kita akan membacanya dengan gunna. Ayo, siapa yang tahu arti gunna? Betul, arti gunna adalah dengung. Contohnya, mim sukun, mim yang bertasydid misalnya. Wa mimma razaqnahum, wa mimma razaqnahum. Ini juga durasinya hanya 2 ketukan, nggak boleh lebih. Misalnya wa mim, nggak boleh. Ini melanggar hukum bacaan tajwid. Yang benar hanya 2. Wa mimma. Oke, yang nun sekarang, nun bertasydid. Bi anna rabbak, bi anna rabbak. Nggak boleh terlalu panjang. Bi anna rabbak, nggak boleh. Bi anna rabbak. Itu dari contoh dari mim bertasydid dan nun yang bertasydid. Contoh bacaan gunnah selanjutnya kita akan berlatih lebih banyak nih. Inna, oke. Inna jahannam thumma yumitukum innahu alim. Itu nun yang bertasydid. Sekarang mim yang bertasydid. Amma, ya, amma. Amma yasifun thumma yuhyikum inna kunna fa'ilin. Itu nun yang bertasydid. Kemudian nun dan mim yang bertasydid dalam surat. Siapa yang hafal surat An-Nas? An-Nas artinya apa? Nas? Jin? Bukan. An-Nas artinya manusia. Oke. Kita baca dengan tartil bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas. Teman-teman bisa temukan sendiri di mana itu mim dan nun yang bertasydid. Oke, silahkan dilihat Qurannya masing-masing. Dan ingat, di situ ada kata maliki. Ini keluar dari konteks sedikit karena ini sering salah membaca. Maliki di situ mimnya qasar atau pendek, bukan seperti maliki dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Di surat An-Nas mimnya pendek. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Baik, kembali lagi ke pembahasan kita tentang nun dan mim yang bertasydid. Sudah ditemukan? Oke, misalnya di ayat pertama An-Nas. Di ayat kedua juga An-Nas. Di ayat ketiga An-Nas lagi. Kemudian di ayat keempat Al-Khannas. Ayat kelima dan keenam sama juga An-Nas. Kemudian di dalam surat An-Naba. Nih, banyak yang hafal pasti ini. An-Naba, juz keberapa? Ya, juz 30. Juz Amma, An-Naba. Jadi Amma itu, Amma yatasaalun adalah juz ke-30 permulaan An-Naba. Nama suratnya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Saya ulangi lagi, ma-nya tidak panjang. Hanya gunnah doang. Amma enggak boleh amma, enggak boleh. Salah. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Perhatikan, ma-nya tidak panjang. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadan والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا صدق الله العظيم. Demikian materi kita pada episode kali ini. Saya sampaikan terima kasih. Semoga kalian menjadi ahlul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.